Shalom Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan belajar firman Tuhan. Nah saudara, kalau kita baca di Alkitab, saat Tuhan menuntun bangsa Israel untuk membangun tabernakel di padang gurun, maka kita akan dapati bahwa di halaman tabernakel Musa ada dua perkakas saudara, yaitu mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Saudara, kedua perkakas ini dibuat dari tembaga. Mezbah korban bakaran dibuat dari kayu penaga yang bagian luar dan dalamnya dilapis dengan tembaga. Dan semua peralatan pendukungnya saudara itu dibuat dari tembaga. Baik kuali tempat abu, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu dan penyodoknya semua dibuat dari tembaga. Demikian juga bejana pembasuhan dan alasnya dibuat dari tembaga. Saudara, apa arti tembaga yang menjadi bahan dasar peralatan di halaman tabernakel Musa ini saudara? Tembaga melambangkan atau memberikan peringatan kepada bangsa Israel tentang penghukuman Tuhan. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian saudara. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Saudara, dalam Ulangan pasal 28 ini saudara, Tuhan menghadapkan kepada bangsa Israel dua pilihan, yaitu mereka akan hidup dalam berkat apabila mereka taat kepada Tuhan, atau hidup dalam kutuk apabila mereka tidak taat kepada Tuhan. Nah saudara, salah satu kutuk yang Tuhan sebutkan yang tadi kita baca dalam Ulangan 28 ayat 23, yaitu langit di atas kepala bangsa Israel akan menjadi tembaga dan tanah akan menjadi besi. Apa artinya saudara? Artinya kalau bangsa Israel hidup dalam ketidaktaatan, maka tidak akan turun hujan sehingga tanah tidak akan memberikan hasil kepada mereka. Dengan kata lain saudara, kalau bangsa Israel tidak hidup dalam ketaatan, maka berkat-berkat Tuhan akan terhalang dalam kehidupan mereka, dan mereka akan mengalami berbagai kesulitan dan kesusahan yang harusnya tidak perlu mereka alami. Saudara, kita selama ini pasti pernah mendengar istilah Kristen halaman. Apa itu Kristen halaman? Kristen halaman adalah orang-orang yang tadi saudara, yang tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka masih sering jatuh bangun dalam dosa. Mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka akan melakukan dosa, mereka minta ampun, dan kemudian mereka akan jatuh dalam dosa yang sama lagi. Mereka minta ampun lagi, dan mereka akan jatuh dalam dosa yang sama lagi. Saudara, kita percaya kalau kita minta ampun kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita, maka Tuhan pasti akan mengampuni kita. Amin. Tetapi Tuhan juga mau kita tidak terus-menerus jatuh dalam dosa yang sama. Tuhan nggak mau kita terus-menerus melakukan dosa yang sama. Karena kalau kita hidup seperti itu, kita baru termasuk dalam kelompok Kristen halaman saudara, yang urusannya dalam hidup ini hanya dosa, minta ampun pada Tuhan, dosa dan minta ampun lagi. Nah saudara, pertanyaannya adalah, mengapa ada orang Kristen yang hidup sebagai orang Kristen halaman? Ada dua hal saudara. Yang pertama adalah karena mereka tidak percaya bahwa dirinya bisa lepas dari dosa. Saudara, cukup banyak orang Kristen yang berkata bahwa selama kita masih hidup sebagai manusia, gak mungkin kita tidak berbuat dosa, gak mungkin kita bisa lepas dari dosa. Kita masih akan terus hidup dalam dosa. Itu adalah pemikiran yang salah. Bahkan ada pengajaran yang salah, pengajaran yang tidak tepat saudara, yang mengatakan bahwa kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, maka waktu kita berbuat dosa, otomatis dosa kita akan diampuni, sehingga orang-orang tidak takut lagi berbuat dosa. Itu pengajaran yang salah. Kenapa saudara? Karena saya percaya waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan hanya diberikan hidup kekal, kita bukan hanya diampuni dari dosa, tetapi kita juga diberikan kuasa sehingga dosa tidak akan menguasai hidup kita lagi. Bahkan kita bisa mengalahkan dosa oleh anugerah Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Amin saudara. Karena itu Roma 6 ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat ini memberitahukan saudara, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tubuh dosa kita itu turut disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Tubuh dosa kita mati, sehingga dosa kehilangan kuasa atas kita. Kita tidak dikuasai dosa lagi, tetapi kita bisa membuang dosa. Kita bisa hidup tidak dikuasai oleh dosa, sehingga hidup kita bukan untuk melakukan dosa, tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin.
Karena itu miliki paradigma yang benar. Yang kedua, saudara, mengapa ada orang Kristen yang hidupnya terus-menerus jatuh bangun dalam dosa atau disebut Kristen halaman? Karena tidak peduli dengan pertumbuhan rohani. Yakobus 4 ayat 3 berkata demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Yakobus 4 ayat 3 menggambarkan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa dia percaya kepada Tuhan? Semata-mata untuk supaya hidupnya diberkati, supaya hidupnya dilindungi, hidupnya baik di dalam Tuhan, hidupnya seperti yang dia inginkan. Saudara, nggak salah dalam hidup ini untuk kita meminta pertolongan, meminta berkat dari Tuhan. Tetapi ingat, jangan gunakan iman kita hanya untuk semata-mata urusan duniawi, saudara. Karena itu orang yang seperti ini biasanya doanya hanya selalu untuk berkat dan untuk kepentingan dan keinginan dirinya. Kalau orang seperti ini, saudara, kalau kita menjadi orang Kristen seperti ini, maka sangat besar kemungkinan kita tidak peduli dengan pertumbuhan rohani, kita hanya peduli dengan berkat Tuhan, sehingga kita rentan untuk terus-menerus jatuh dalam dosa yang sama. Nah itu mari saudara, dalam mengikut Tuhan jangan hanya berorientasi, jangan hanya berpikir tentang berkat, tapi kita harus juga berpikir, kita harus mengusahakan, kita harus membangun diri kita supaya kita mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Sehingga kita akan mempermuliakan Tuhan dan kita akan menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Nah, itu mari berdoa bersama dengan saya supaya kita diberikan anugerah, diberikan kuasa, ditolong Roh Kudus untuk tidak hidup terus-menerus di halaman, tapi kita masuk ke ruang kudus, bahkan ke ruang Maha Kudus. Mari satukan hati dalam doa. Hamba-Mu berdoa kepadamu bersama dengan seluruh umat-Mu Tuhan, minta anugerah-Mu, tolong kami Roh Kudus supaya hidup kami tidak terus-menerus ada di halaman. Kami tidak terus-menerus jatuh dalam dosa, tapi kami bisa masuk dalam ruang kudus, bahkan ruang Maha Kudus. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, buat setiap umat-Mu yang bersungguh hati kepada Tuhan, biar turun anugerah, rahmat dan kasih karunia buat mereka semua. Terimalah jemaat Tuhan berkat yang terbaik, jasmani dan rohani, dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Dan demikian saudara perenungan kita hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.